اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يسر أمورنا وأمور الوالدين اللهم افتح لنا فتوح العارفين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في دارين آمين يا رب العالمين. Berkata pemgarang kitab Riyadhus Shalihin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Imam An-Nawawi bisanadihi dengan sanadnya sampai ke Rasulullah SAW. Hadis yang kedua dari bab yang kita pelajari, bab 18 atau hadis yang ke-170 dari awal kita membaca. Wa an Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Tertulis di sini setelah Jabir radhiyallahu anhu. Kenapa Pak Ustaz? Karena ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika menyebutkan nama sahabat, sudah pasti kita menyebutkan radhiyallahu anhu. Al-Khalifatul Awwal, Al-Khalifatul Ula, ada yang pakai awal, ada yang pakai ula. Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jawabannya apa? Radhiyallahu anhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kalau Allah Muhammad SAW sallallahu alaihi wasallam. Ini ada. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala, Jabir berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jabir? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu idza khotaba, kalau menyampaikan khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, khutbah Jumat khususnya. Kenapa? Ihmarrat ainahu, merah matanya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu kalau khutbah matanya merah. Kenapa? Ada yang namanya ilmu public speaking. Memerah mata Nabi karena yang disampaikan penting, bisa tentang larangan atau hidayah. Wa ala sautu, dan melengking suara baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi ini kalau khutbah yang disampaikan haram, yang disampaikan tentang larangan, melengking suara beliau, marah matanya. Jangan sampai khutbah-khutbah ini, jamaah Jumat rahimahullah, sesungguhnya judi itu haram, minuman keras itu haram, maka janganlah sekali-sekali jamaah ini untuk melakukan sesuatu yang haram, karena nanti bisa jadi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah kurang yakin. Tapi kalau ditanya, Ustaz kenapa seperti itu Ustaz? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya khutbah seperti ini karena Islam itu diturunkan untuk rahmatan lil alamin. Kurang nyambung dalilnya. Jadi harus kalau yang disampaikan tentang judi online larangan, sesungguhnya judi online itu dilarang, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ini baik. Bukan membahas ini. Supaya apa? Oh, yakin betul-betul haram nih. Sesungguhnya ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyogok dan disogok. Ternyata hukum menyogok dan disogok itu, kata Ustaz yang di WhatsApp itu, hukumnya tidak berdosa. Alhamdulillah. Senang saya mendengar Ustaz di ceramah. Hukum sogok yang disogok tidak berdosa. Tapi kata sini finnar, langsung masuk neraka. Ya Allah. Ada aja kena WhatsApp. Tapi itu ilmu. Cuma apa? Menyampaikan calon pemimpin yang tidak betul-betul memimpin, maka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di sini yang memimpin akan tahun ini akan maju, siap-siap. Oh, ini contoh khutbah aja baik. Contoh aja. Hati-hati, tanggung jawabnya besar. Dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau bisa jamaah di sini jangan mencoblos nomor ini, coblos teman saya namanya. Wah, ini sudah keterlaluan sudah. Semangat boleh khutbah, tapi jangan sampai menyebutkan nama. Ini semangatnya ustadznya khutbah sampai mempromosikan kawan. Pilih kawan saya nomor 70. Banyak tuh. Nabi itu kalau disampaikan penting khutbah khususnya memerah mata Nabi. Kemudian ala sautu wastadda ghadbuhu, dan betul-betul beliau itu kelihatan nampak marah. Wastadda itu kuat, syadid, tegas. Ghadbuhu seakan-akan beliau itu marah ketika khutbah itu. Kenapa? Menjelaskan tentang mungkin larangan Allah, tentang hidayah, tentang perintah, supaya audiens itu yakin. Inilah bagaimana Nabi Muhammad itu sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun paham tentang public speaking. Ada juga namanya body language, body tubuh, language bahasa. Zaman dulu tuh Nabi sempurna sudah. Jangan sampai nanti misalnya mana nih mahasiswa, ada mahasiswa, oh sudah dulu di masjid di kampung-kampung di kota. Astagfirullahaladzim, Ustaz belum datang 2 sampai jam 12 nih. Ade dari mana? UIN kan ada ya. Dimintakan deh maju sini. Ade kan dari UIN nih. UIN ini apa? Universitas Islam Negeri, berarti bisa bukan? Kegetaran hanya maju. Jadi usahakan lantang suara. Supaya apa? Supaya yang disampaikan ketika khutbah itu orang yakin juga. Ini kalau nadanya pelan, ini apa segala macam, wah kadang-kadang ini wah bisa sound system masjid Hajarat masuk ada rusak nih, kadang-kadang nih. Nah, dikira sound system pulang dituduh. Nah, ini seperti ini. Hatta ka'anna mundiru jaisin yakun. Nabi berkhutbah seperti 3 sifat tadi. Hatta ka'annahu, seakan-akan beliau itu mundirun, memberikan instruksi, jaisun, tentara. Kira-kira memberikan instruksi ke tentara itu gimana? Nang film dia tonton itu apa? Film perang Cina, perang luar negeri, atau perang Arab misalnya, biar ada nonton film apa? Itu kira-kira komandannya kayak penyuruh perang Pak? Ada nggak penyuruh perang? Ayo go di sana, ayo kita serang, mari. Gak mesti kan mau nyerang berburiak. Berarti kan orang Jawa Tengah kan cocok lah Ustaz. Cocok aja, tapi nadanya dimaskan. Ustaz rasis, bukan rasis, memang alhamdulillah
alhamdulillah orang Jawa Tengah tuh harus menunjuk tuh kan mau menunjuk kayak ini. Nah, jempol itu sopan. Ada istiadat yang harus kita ajarkan kepada anak cucu kita. Nah, Nabi ini memerintahkan berkhutbah itu seakan-akan beliau menginstruksikan bawahannya ketika perang. Berarti kan berapi-api. Cuma hadis ini jangan yang pakai untuk menyalahkan ustaz. Ini garis bawahi Pak ini. Jangan sampai kita terpanggil ustaz itu tuh khutbahnya pelan banget suaranya tuh kada sesuai hadis. Nah, jangan. Jadi hadis jangan dipakai untuk menyalahkan orang lain karena stylenya masing-masing beda. Ada yang misalnya ceramah nih halus, kayak orang ini termasuk halus apa mana ceramah? Halus banget. Tapi pas khotbah, cucul api baik. Tergantung konteksnya juga. Macam-macam. Ada yang masya Allah pelan ceramah tuh, tapi pas khotbah mengikuti hadis ini berapi-api. Kemudian yaqulu, baginda Nabi pada saat khutbah itu yaqulu menyampaikan apa kata Nabi? Sabbahakum wa massakum kata Nabi. Ini lafaznya dua. Sabbahakum kata Nabi, berhati-hatilah kalian wahai umat muslimin, warga komplek Ratu Elok, komplek Cahaya Bintang, berhati-hati sabbahakum di pagi hari, wa massakum dan di sore hari. Sabbah itu pagi, masa itu sore. Kenapa? Musuh bisa jadi menyerang. Jadi kita ini disuruh untuk berhati-hati, siap siaga di waktu pagi dan juga sore. Tapi Pak Ustaz, musuh ada Pak Ustaz punya wadah kita ini lain musuh ada usah dikarasi musuh haram. Nah itu wadah kita. Tapi bagaimana Ustaz musuh tak ada? Bisa jadi ini dijadikan ada istilah zikir pagi dan petang. Ada muncul istilah zikir pagi dan petang. Dari mana dapatnya? Dari sini. Apa hubungannya musuh menyerang dengan zikir pagi? Karena zikir itu adalah hisnu, senjata orang muslim. Jadi biar Pak habis bersubuh tuh, habis baca Yasin apa zikir pagi petang. Di mana dapatnya Pak Ustaz? Buka HP, buka Google, tulis zikir pagi petang. Apa aja yang dibaca? Tapi yang pilih di situ adalah ilaha illallah, ada macam-macam di situ, la ilaha illallah 100 kali, istighfar 100 kali. Baca supaya apa? Melindungi kita di waktu pagi dan juga waktu sore. Pagi ini pergantian hari dari malam ke siang, dari gelap ke terang. Sore ini pergantian dari terang ke gelap. Wa yaqul, belum selesai. Khutbah Nabi masih panjang. Jadi kita membahas khutbah Nabi ini kira-kira nih jam berapa tuh? Insya Allah sebelum jam 19.37. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang mulut baginda Nabi berkata, apa kata Nabi? Buistu, aku diutus, ana saya, wasaah dan juga kiamat. Kata Nabi, aku diutus dan juga aku dan kiamat itu kahataini, seperti ini. Aduh, masuk video dikira aku kampanye ya. Nih ada musik pemilihan apa kita nih? Adalah Banjarbarulah. Bahaya punya kayak gini. Tapi hadisnya seperti ini mah. Takutnya dipotong kayak gini. Nah kayak ini. Kata Nabi, aku dan kiamat itu diutus seperti ini, dua ini. Wa yakrinu baina usbu'ihi. Beliau mendekatkan dua jarinya. Dua jari itu apa? Yang pertama sababah. Sababah itu jari telunjuk. Wal wusta, jari tengah. Ini disebut wusta, jari tengah. Asal katanya bahasa Arab tengah itu wusta. Makanya kalau ada Real Madrid lawan Barcelona, maka yang di tengah
tengah ini disebut wasit. Wasit ini asalnya busuk di tengah, tidak boleh memihak ke kanan, tidak boleh memihak ke kiri. Kalau memihak ke salah satunya itu disebut dengan wasit Bahrain. Jadi jangan salahkan kami, Pak Ustaz. Kalau wasit sudah memihak ke salah satu, jangan salahkan kami supporter turun ke lapangan. Cuma terbantai Indonesia lawan Jepang Pak 4-0. Sakit juga hati. Beda Pak, itu kelasnya itu sudah beda. Jepang itu sudah main kelas dunia. Indonesia hanya masuk. Jadi terima aja. Alhamdulillah. Nabi jarak aku, kata Nabi, dengan kiamat itu seperti dua ini. Berarti Pak, mohon maaf, jari tengah dan juga jari telunjuk ini dekat atau dekat Pak? Dekat. Berarti waktu kiamat itu pendek sebetulnya. Jadi kalau pian ditakuni, wah Pak, pian ini sudah rancang mengaji loh Pak. Kira-kira dari sekarang ini sampai kiamat berapa lama lagi Pak? Macam inilah. Parak lagi. Parak sudah waktunya. Seperti Nabi menjelaskan dua jari. Jari tengah disebut wusta, jari telunjuk disebut sababah. Apa asalnya kenapa disebut sababah? Karena seakar kata dengan sabun atau sub. Apa sub itu? Sumpah serapah. Menyangki itu, sub itu menyumpah serapah itu sub. Marah-marah emosi. Karena orang emosi itu dari manapun negaranya mesti pakai telunjuk. Boy kamu tuh, kamu tuh apa gini, gini. Mesti orang marah itu pakai telunjuk. Kada orang saling turun melihatnya. Kada orang saling pakai jempol. Belum ada orang melihat. Maka asal katanya sabab. Nabi mendekatkan jari telunjuk dan juga tengahnya. Wa yaqulu, kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bersabda setelah menjelaskan aku dan kiamat itu sangat dekat. Amma ba'du, kata Nabi. Apa artinya amma ba'du? Amma adapun, ba'du setelah ini. Disunahkan setiap ceramah, setiap jadi MC, disunahkan ada kalimat amma ba'du. Maksudnya adapun setelah ini. Setelah apa? Setelah pujian, setelah sholawat. Makanya ulun wah ini ceramah tuh alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam simpel-simpel aja. Kenapa? Waktu. Supaya hancap dulu. Alhamdulillah. Tapi kenapa dimulai dengan hamdalah? Kullu amrin, setiap suatu perkara la yubda bil hamdalah, tidak dimulai dengan hamdalah, fahuwa aqta, kata Nabi. Apa artinya aqta itu? Tidak dapat berkah. Segala perkara sesuatu tidak dimulai dengan hamdalah, tidak dapat berkah. Apa artinya tidak dapat berkah? Kadangkala dijadikan bekal ke akhirat. Biasanya kami ini bismillah, Ustaz ya. Dua, bismillah, alhamdulillah. Mulai sesuatu bismillah, alhamdulillah. Amma ba'du, dan adapun setelah ini, kata Nabi, fa inna khaira, fa maka, inna sesungguhnya, maka sesungguhnya khaira, kebaikan. Ada inna, ada khaira. Rupanya jamaah sini melihat juga kalimat bacaannya. Kenapa Pak Ustaz dibaca khaira? Padahal aslinya apa? Khairu. Aslinya dalam bahasa Arab itu khairu. Ada khairun nisa, khairun nas, khairun raziqin. Khairu. Kenapa jadi dibaca khairu? Karena kemasukan kalimat inna. Dalam kaidah bahasa Arab, Pak, kalau ada kalimat inna atau anna, setelahnya dibaca fathah atau nasab. Karena inna itu yunsabu isma wa yurfa'u khabar, menasabkan isim dan merofakan khabar. Oh, Ustaz ini apa gerak penjelasannya kada paham? Langsung aja ke contoh malah. Asyhadu anna Muhammad apa Pak? Dan didun Muhammad
Muhammadan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aslinya Muhammadun, tapi ada inna menjadi Muhammadan. Ini cuma ada dalam ilmu bahasa Arab, dibacaan dan juga ada dibacain. Kapan? Kalau kemasukan huruf jar. Dhahabtu ilal masjidi. Jangan dibaca masjidu. Kenapa? Ada ilah. Cuma ada di bahasa Arab. Di bahasa Indonesia ada dan ini. Cuma jar jamaah sini ada. Ustaz bahasa Indonesia. Contoh film yang belum tonton tuh Ustaz apa? Jin dan Jun. Ada jin, ada jun. Beda ini. Nah, jadi dalam bahasa Arab beda harokat, beda posisi, beda maknanya. Kita lanjutkan pesan Nabi, amma ba'du fa inna khairu hadis. Maka sesungguhnya kata Nabi, khairul hadis, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik kalam, sebaik-baik cerita, kitabullah, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau saya takuni lagi Pak. Kitab Allah itu apa? Al-Quran. Kata Nabi, sebaik-baik petunjuk itu, sebaik-baik cerita, sebaik-baik dalil, kitabullah adalah Al-Quran. Wa khairu hadi, dan sebaik-baik petunjuk, hudal hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa petunjuk Nabi itu Pak? Hadis. Alhamdulillah, Allah Subhanahu sudah duduk di sini mulai tadi Bang sudah. Maksudnya belajar hadis kita nih. Lawas benar sudah hitungan tahun ini ada, alhamdulillah. Kenapa? Karena hadis ini sebaik-baik petunjuk. Yang pertama Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sebaik-baik hadis Pak. Maksudnya sebaik-baik nasihat, sebaik-baik cerita, sebaik-baik kitab sudah hadis. Jadi pesan ulun, jangan sampai kita ini meninggalkan membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari itu ada aja pihak harus membaca Al-Quran, harus. Kenapa? Al-Quran itu nanti yang bisa memberikan kita syafaat. Itu pertama Al-Quran. Yang kedua, apalagi yang bisa memberikan syafaat Pak? Selain baginda Nabi Muhammad SAW, kita ini tahunya yang memberi syafaat Nabi ada lagi Pak selain Nabi. Apa itu? Surah Al-Mulk. Pian baca supaya Al-Mulk, namun di sini Al-Mulk tiap hari. Habis sholat maghrib pian baca Pak. Ada apa sampai bulan pian. Kenapa? Sampai hafal yang perlu. Karena surah Al-Mulk ini yang bisa memberikan syafaat di hari akhirat. Hidup Pak surah Al-Mulk ini ada hadisnya. Cuma punya hadisnya ini membacakan panjang hadisnya, punya membacakan sampai subuh nih kada tutup. Kalau kan ingat hadisnya. Cuma ada dari guru-guru ada dijazahkan. Jadi dibaca Al-Mulk itu, wow berarti habis ini gerakan. Kada lagi membaca Yasin, kada lagi membaca Al-Waqiah, yang dibaca Al-Mulk aja. Ada tetap Yasin, Waqiah, Al-Mulk. Tapi sehari itu usahakan biar ada membaca surah Al-Mulk. Apa tuh surah Al-Mulk? Ustaz pun kada tahu. Surah Tabarok. Nah itu sudah. Punya kada tahu surah Al-Mulk. Wa khairul hadi, dan sebaik-baik petunjuk hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada petunjuk selain dari baginda Nabi. Adalah Pak Ustaz petunjuk selain dari baginda Nabi? Jawabannya adalah ada. Zaman dulu sebelum Islam masuk ke Indonesia ini, yang memberikan kita petunjuk, sebelumnya kita sepakati dulu Pak arti hidayah ini apa? Arti huda ini apa? Hadi hidayah ini apa? Hidayah itu Pak artinya ambunnya pian berjalan lewat Ahmad Yani, masuk ke liang Anggang, pian hendak ke Banjar. Biasanya ada pelang jalan ke Banjarmasin lewat sini ke apa tuh yang bilang ke kiri itu
Pelaihari ke kiri, ke Banjarmasin ke kanan, ada lagi ke pelabuhan ke kiri. Nah, petunjuk jalan itu disebut dengan hidayah. Itu namanya hidayah, Pak. Oh, berarti pas nyetir mana hidayah. Nah, maksudnya supaya paham aja kita nih. Petunjuk jalan. Nah, sebaik petunjuk jalan itu hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi ada selain hadis Nabi. Apa contohnya? Sebelum masuk Islam ini ke Indonesia, kita ini dijelaskan oleh orang-orang Indonesia terdahulu adat namanya. Apa adatnya? Contoh seperti ini. Kalau di Mesir itu, Pak, panjang umur pian kawak Mesir, punya pian ke pasar nukar barang tuh, buhannya tuh orang Mesir tuh biasanya. Kedua, nukar apa? Pak Wildan nukar apa? Nih barang, pakai tangan kiri, biasa buhannya tuh. Tapi di tempat kita, anak orang Batak, orang Melayu, orang Kalimantan, orang Jawa, sepakat yang baik itu melayani orang adalah tangan kanan. Nah, ini petunjuk juga. Tapi tetap petunjuk itu yang terbaik adalah petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi petunjuk yang orang Indonesia, adat Indonesia ini termasuk baik juga. Jangan diadu. Nah, orang Mesir itu, orang Arab itu biasa tangan kiri. Kenapa? Yang ada petunjuknya itu cuma makan tangan kanan. Jadi pas makan hanya tangan kanan. Mungkin melayani orang itu jual rumah sambil pukul ya biasa aja tangan kiri itu. Jadi biasa. Ada juga adat menunjuk itu orang Jawa seperti ini. Akhirnya ada ustadz, Pak, ada ustadz bertahun muridnya. Pangeran Diponegoro itu orang Jawa atau orang Medan? Ayo, kira-kira orang Jawa atau orang Medan? Ujar muridnya nih orang Jawa karena dari Jogja. Tapi jar gurunya tadi orang Medan tuh. Kenapa bisa jadi orang Medan? Karena kan patungnya itu kayak ini tangannya Pangeran Diponegoro tuh. Kalau orang Jawa kayak ini tangannya. Patung Pangeran Diponegoro tuh ini. Kadang ini. Nah, itu maksudnya kenapa tadi dinamakan sababa? Karena apa? Tegas. Ketika patung itu dibuat, kenapa? Ketika Pangeran Diponegoro memberikan instruksi kepada pasukan. Jadi kadang mungkin memberikan pasukan perang itu loyo kayak pasukan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa syarrul umuri. Wa syarra kalau tadi khaira, sekarang lawannya syarra, seburuk-buruk umur. Wa syarrul umuri, sejelek-jelek seburuk-buruknya urusan atau perkara, muhdatsatuha, yaitu perkara yang dibuat-buat. Nah, ini ulun dari tadi melihat jam. Kenapa? Karena ulun melihat beberapa menit lagi ini masuk ke poin pembahasan hadisnya yang penting, baik. Yang tadi kita bahas penting, ini masuk ke poinnya. Wasarul umuri kata Nabi, dan seburuk-buruk perkara muhdatsat, sesuatu yang dibuat-buat. Wa kullu bid'atin dolalah kata Nabi dalam khutbahnya, dan setiap yang dibuat-buat itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu dolalah, sesat. Dalam hadis lain, wa kullu dolalatin finnar, sesat itu tempatnya dalam neraka. Inilah pentingnya kita membaca hadis. Perlu penjelasan dari para ulama. Kalau kita membaca secara konteks saja, pokoknya segala sesuatu yang baru nih bid'ah. Kalau dia bid'ah, sesat. Kalau dia sesat, neraka. Berapa banyak orang di neraka, Pak? Gara-gara apa? Gara-gara satu orangnya aja panitia nerakanya masuk akan ke neraka. Jadi apa maksudnya dolalah? Apa maksudnya bid'ah? Umur muhdatsat. Maksudnya adalah
mala aslalahu, sesuatu yang tidak ada asalnya. Maksudnya asalnya itu dalil Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam syarah di sini disebutkan la aslalahu fiha, tidak ada asal muasalnya di dalamnya. Kalau hadis yang kemarin kita baca apa Pak? Man ahdasa, barang siapa yang membuat-buat perkara baru, ma laisa min fi amrina hada ma laisa minhu, dan membuat dalam perkara agama tapi tidak ada dasar agama, maka itu raddun tarton. Jadi maksudnya bid'ah itu dia tidak ada dalil, tidak ada dasar. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Semua jemaah mesti aja langsung ada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu Pak Abraham itu apa tuh zikir-zikir itu la ilaha illallah. Aneh lalu di masjid la ilaha illallah beramian, padahal ada dasarnya. Dasarnya Pak, barang zikir itu kan sunnah. Zikir itu sunnah, tapi kada boleh berame-rame. Kata siapa? Ada dasarnya. Kata Nabi, man dzakara fi nafsihi, barang siapa dia yang berzikir sendirian, zakartuhu bi nafsi, maka aku mengingat dirinya sendiri. Kemudian lanjutkan hadisnya itu bima makna, dengan makna barang siapa yang berzikir berame-rame maka juga termasuk berzikir. Jadi boleh berzikir ini mau sendiri mau rame-rame. Kemudian orang tadi berkata lagi, tapi kan itu zikir rame-rame, dan zikir rame-rame itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nah, rupanya di sini Pak titik salah pahamnya nih. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Di sini poinnya nih, poin yang menyebabkan berbeda pendapat tuh di sini. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Padahal hadis itu kita sepakati ada 3. Sesuatu yang diucapkan, dilakukan, dan juga apa? Dilakukan oleh para sahabat, tapi Nabi setuju. Ini namanya hadis. Ini kada dikit-dikit. Misal aja lah, belum nunjuk ngarang langsung. Wildan ini belajar pakai meja nih. Meja ini kan dari zaman Nabi baik. Nah, Nabi ini mengajar ngaji ke suami ini bid'ah. Pokoknya tidak pernah dilakukan Nabi. Atau yang berbau ibadah. Nabi tidak pernah memulai pengajian dengan yang seperti ulun baca. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Kada pernah, bid'ah. Jadi pendek pikirannya itu sebatas tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau seperti ini bahaya Pak. Bahayanya apa? Contoh, Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa Pak namanya? Imam Ahmad bin Hanbal. Sehari itu sholat 300 rakaat. Dalam kitab Syiarul A'lam disebutkan 300 rakaat. Pernah dilakukan oleh Nabi Pak? Mohon maaf. Pernah dilakukan Nabi sholat 300 rakaat, sholat sunnah 300 rakaat? Tidak ada pernah. Berarti yang dilakukan Ahmad bin Hanbal ini adalah bid'ah. Kalau bid'ah berarti sesat. Kalau sesat berarti letaknya Ahmad bin Hanbal ini di mana Pak? Imam Ahmad bin Hanbal di wani yang ada Imam Ahmad bin Hanbal di neraka. Tapak untung juga ya. Ini kadang ada orang nyaman badan menyambat ulama ini, sahabat ini, kada suka mengerjakan apa yang dilakukan Nabi di neraka. Ini punanya itu Pak, tapak aja untungnya. Nyaman banget ada orang di neraka ini, di neraka. Kasihan orang teman. Kemudian ada lagi Imam Ibnu Taimiyah dalam manaqibnya menyebutkan bahwasanya beliau setiap subuh membaca Al-Fatihah menghadap langit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Habis zikir subuh menghadap ke langit. Pernah dilakukan oleh Nabi? Ada suah.
dilakukan Nabi. Berarti yang dilakukan Imam Ibnu Taimiyah ini bid'ah sesat. Letaknya di mana? Nah, dua sudah di neraka ya. Nah, di pengajian dua sudah kita memasukkan orang neraka. Kemudian ada lagi yang berkata, da'autu, aku mendoakan Imam Syafi'i selama 40 tahun. Ketika Imam Syafi'i meninggal, aku mendoakan Imam Syafi'i dulu selama 40 tahun. Pernah dilakukan oleh Nabi? Kada semua. Tapi siapa yang melakukan ini? Orang pertama tadi Pak, Imam Ahmad bin Hanbal. 2 kali masuk neraka bisa buat bid'ah. La haula wala quwwata. Sekarang banyak Pak golongan-golongan itu siapa? Oh ini si ulama ini ulama terdahulu. Oh ini bid'ah. Orang yang biasa aja. Ya Allah, menyambati ulama-ulama zaman dulu. Naudzubillah min dzalik. Kita jangan sampai mengomentari ulama terdahulu itu. Beda kelasnya lawan kita. Kada boleh. Lawan guru aja kada boleh, orang tua kada boleh, apalagi dengan ulama-ulama terdahulu. Berarti kemudian saya tambahkan, sudah masuk waktu Isya, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada 2. Yang pertama bid'ah hasanah, kemudian ada bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah ini bid'ah yang ada dalilnya. Sesuatu yang baru tapi ada dalil dari Quran, Sunnah, ijma dan qiyas. Kemudian ada bid'ah dolalah, bid'ah yang tidak ada dasarnya. Masuk video ini ke YouTube, di komen. Oh, Ustaz Faisal membagi bid'ah jadi 2. Padahal Nabi kada suka membagi bid'ah jadi 2. Diserapnya. Ustaz macam apa ini? Anak siapa? Geremik. Membagi bid'ah jadi 2. Yang membagi bid'ah itu bukan ulun, tapi Imam Syafi'i, disetujui oleh Imam Nawawi, Ibnu Hajar al-Asqalani, dan Imam Jalaluddin As-Suyuti setuju dengan pendapat Imam Syafi'i. Kenapa yang diserang penceramahnya ada? Karena Tuhannya kada wani menyerang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nasirus sunnah, penyebar sunnah, penolong sunnah. Hendak menyerang Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Nawawi dulu kada wani, karena Imam Nawawi mensyaratkan hadis sahih Muslim. Hendak menyerang, hendak membid'ahkan Ibnu Hajar al-Asqalani kada wani, karena beliau pengarang kitab Fathul Bari, pensyarah kitab Sahih Bukhari. Jadi siapa yang diserang? Cetek-cetek dia lah. La haula wala quwwata. Tapi alhamdulillah ulun ini kada viral. Mun viral diserang juga. Akhirnya yang diserang-serang siapa? Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, ini pelaku bid'ah nih. Ini Ustaz bid'ah nih. Kenapa Ustaz Adi Hidayat tuh? Kada semua zaman Nabi Quran ayat sekian, posisi sekian, ayat sekian, kada semua zaman Nabi. Ustaz sesat. La haula wala quwwata illa billah. Ternyata setelah diteliti bukan sesat Pak orangnya yang menyesatkan itu kada hafal Quran benar kalah pamor. Jadi jangan lebih dari sembahyang Isya menjelaskan ini kenapa tentang bid'ah ini membid'ahkan dipanjang, karena resikonya besar Pak, besar. Kalau pian membid'ahkan seseorang, membid'ahkan perkara sesuatu yang pian kada tahu ilmunya, berarti pian memasukkan orang itu ke, menggolongkan orang itu ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Kada boleh. Bahkan Allah pun kada hendak hambanya masuk neraka. Makanya menjelaskan ini sampai panjang lebih waktu Isya. Supaya apa? Supaya kita ini semakin yakin kalau kita yang kita gawi ini ada dasarnya, sudah selesai. Duduk bermajelis ilmu ada dasarnya, alhamdulillah, talabul ilmi. Kemudian ulun lihat-lihat nih di sini ada baca Yasin malam-malam. Kenapa ini? Aneh kali nih baca Yasin. Bid'ah. Padahal ada hadisnya, baca Yasin itu berarti baca Quran. Dalam surah Al-Alaq disebutkan Iqra. Ini dulu kita disuruh membaca. Baca Yasin membaca tidak Pak?
baca, ada perintahnya. Kemudian di hadis Nabi, man qara'a Yasin fil laila, barang siapa yang membaca Yasin di malam hari, asbaha maghfuran lah, paginya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi si itu kan membaca malam Jumat, sedangkan ini dalilnya malam aja. Malam Jumat kan malam juga, Pak. Jadi kadang tungtung Pak. Makanya ulun mau diundang, alhamdulillah ada juga diundang Pak. Ceramah Maulid itu ada diundang, alhamdulillah. Ulun kada sebuah ceramah Maulid itu membahas hukum Maulid. Ulang sudah membahas hukum Maulid nih, tahunya sudah pada boleh, ada aja dasarnya sudah. Jadi kada lagi ulun membahas hukum Maulid itu kan hampir kada sebuah dalam ceramah Maulid itu. Jadi ulun punya Maulid itu langsung membahas pesan Nabi apa yang bisa kita terapkan. Kenapa pesan Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita terapkan? Kenapa harus ada pesan Allah dan pesan Nabi? Karena tadi khairul hadisi kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah kitabullah, Al-Qur'an, dan sebaik petunjuk adalah petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kiranya yang bisa saya sampaikan, hadisnya masih ada sedikit lagi, kita selesaikan insyaallah di pertemuan selanjutnya. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini diberikan keberkahan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua di akhirat dan juga di dunia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa-dosa orang tua kita serta dosa-dosa anak cucu kita. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada jemaah-jemaah teman-teman kita yang sedang sakit ataupun yang berhalangan hadir pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkan dari semua ilmu yang telah kita pelajari. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.